Pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya wa'lam, dan ketahuilah annas sayyiati, sesungguhnya amal-amal kejahatan, amal keburukan, tudha'afu dilipat gandakan, fi Makkah di kota Mekah, kama tudha'aful hasanatu fiha, sebagaimana amal-amal kebaikan dilipat gandakan juga di kota Mekah. Jadi sama tuh Pak, Ibu. Kalau kita melakukan amal kebaikan di kota Mekah kan dilipat gandakan. Nah, kalau kita melakukan dosa di Mekah juga sama, dosanya dilipat gandakan. Ya, jadi sama tuh, seimbang artinya. Makanya orang-orang yang tinggal di Mekah ngeri juga itu. Ya, di satu sisi memang dia enak melakukan kebaikan dilipat gandakan. Ya, tapi ketika dia berbuat dosa maksiat di tanah haram, sama, itu dilipat gandakan juga dosa-dosanya. Ya, makanya ada orang yang takut tuh kalau dia mau berbuat dosa dikeluar dulu dari haram. Begitu. Dia ke tanah halal. Ya, nanti kalau dia mau melakukan kebaikan dimasuk ke tanah haram. Begitu. Kenapa? Karena kalau dia berbuat dosa di tanah haram dilipat gandakan, sebagaimana amal kebaikan juga dilipat gandakan di tanah haram. Bisa langsung dibuktiin ya. Ya kalau masalah bukti dan tidak sih, ya itu enggak juga. Ya, tapi yang jelas ya itu ya dosanya dilipat gandakan. Kalau seandainya dia pergi haji suami istri pas selama pergi haji kan, seandainya dia berhubungan suami istri itu ya nggak apa-apa, orang istrinya ya boleh, bahkan disuruh supaya dapat pahala gede. Makanya kalau orang yang pergi haji suami istri nikmat, dia bisa berdua, apalagi dicari hotel sekamar berdua. Begitu. Cuma selama tidak dalam keadaan ihram, begitu aja. Kalau lagi dalam keadaan ihram dilarang, kagak boleh. Kalau dia udah tahallul, ya dia bukan dalam keadaan ihram, halal orang istrinya, nang kagak boleh bini orang. Nah, begitu. Kalau melakukan hubungan bapak saudara itu pahalanya gede, ya begitu. Ya jadi jangan dibilang ketika dalam ibadah kemudian dia melakukan hubungan, ya itu dosa, itu pahala juga. Silahkan. Yang penting aturannya benar. Saat dalam keadaan ihram suami istri enggak boleh mubasyarah, melakukan hubungan, itu dosa dan itu bahaya. Ya, begitu dosanya besar nanti. Tapi kalau dia dalam keadaan halal boleh, enggak apa-apa. Ya, apalagi selesai haji, tahallul awal udah, tahallul tsani sudah, udah bebas. Nah sekarang dia pengen nyewa hotel berduaan, duitnya banyak, boleh nggak? Boleh. Ibadah. Nah seperti itu. Kadang. Iya, kamar berkah. Saya seringkali begitu. Ya, ayo sana. Yang lain pulang dulu sana. Kemana kita pergi? Ya, biar di berdua dulu tuh. Nah begitu. Kita nauin juga. Nah begitu. Ya, jangan jamaah demen. Ustaz bisa aja. Iya saya tahu emang. Nah, begitu. Jadi berikan kesempatan. Ya, jadi itu disebut dengan kamar berkah. Ya, ada orang yang memang kagak punya keturunan, ya kemudian dia umroh di sana, selesai melaksanakan ibadah, ya silahkan ente. Ya mohon nama Allah, ya melakukan hubungan, mohon di tanah haram. Ya mudah-mudahan yang tadinya nggak punya keturunan jadi punya keturunan. Alhamdulillah pulang umroh bisa punya anak dia. Nah begitu. Alhamdulillah. Itu namanya apa? Namanya tempat yang mulia. Begitu ya Bapak, Ibu Saudara. Jadi ada tempatnya masing-masing. Yang kagak boleh nih, yang kagak boleh. Ya, kalau kita dalam keadaan ihram. Lagi ihram, dia melakukan hubungan. Nah, ini dosa. Tidak boleh, ya. Tapi kalau dalam keadaan tahallul, dia halal, itu dibolehkan suami istri melakukan hubungan seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini apabila ada orang melakukan perbuatan dosa maksiat
ya di kota Mekah dilipat gandakan, ya itu dosanya sebagaimana melakukan amal kebaikan dilipat gandakan juga kalau dilakukannya di kota Mekah di tanah haram. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wal muradu bil mudha'afati, yang dimaksud dengan mudha'afah dilipat gandakan itu apa? Ziyadatul qubhi wal azab, ditambahkannya ya kejelekan dan azabnya. Itu namanya mudha'afah. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau cepat-cepat ditaubat mungkin ya tadi dia lupa, dia enggak sengaja, dihilap. Ya al insan makhluk khata'un nisan, cepat ditaubat, di situ juga ditaubat, di istighfar. Mudah-mudahan Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada saat dia berbuat dosa, berbuat maksiat, saat itu juga di istighfar. Ya, misalnya malam dia melakukan perbuatan dosa, siangnya diingat astagfirullahaladzim, insya Allah diampunkan dosanya. Siang dia melakukan dosa, malamnya di istighfar mohon ampun, insya Allah diampunkan. Itulah Allah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ya, jadi kalau kita berbuat dosa, kemudian kita sadar, kita menyadari, ya kemudian ke istighfar, kita taubat, taubatan nasuha, insya Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu Bapak Saudara, kita jangan berputus asa, nggak boleh. Ya, sebab rahmat Allah begitu luas. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau istighfar, mau taubat, insya Allah itu akan diampunkan sama Allah. Banyak orang-orang yang awalnya Pak hidupnya begini dulu nih Pak, ya, belok. Waduh, gak bener. Di akhir lurus, istighfar, taubat, jadi orang bener, bagus. Ya, itulah liku-likunya orang hidup. Ya, begitu. Kita nggak tahu, makanya kita nggak boleh merendahkan orang, menghinakan orang. Nah begitu, kita nggak tahu akhir kehidupannya. Ya mungkin dia sadar, dia jadi orang benar, akhirnya masuk surga. Dan kita udah banyak baca kitab-kitabnya tuh. Nah begitu, tapi kita jangan sekali-kali ada keinginan, aku mau maksiat dulu ntar baru gue bener. Nah udah umur begini mau maksiat, ya ntar pada saat maksiat kita mati gimana? Nah su'ul khotimah. Ya jangan. Tapi banyak orang-orang yang kadang-kadang kehidupan awalnya gelap dulu dia. Ya Allah, begini-begini. Akhirnya lurus. Itulah yang namanya manusia.